Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu yang mendampingi saya di lapangan di hutan ini, dan mereka nanti yang punya kesempatan lihat video ini, kita berada di lokasi lapangan penelitian di Cangar, Malang, di milik Universitas Brawijaya. Ini makanya ada office-nya di atas. Ya disinilah mahasiswa-mahasiswa saya dibina untuk melakukan riset. Nah, pada kesempatan ini yang pendek ini saya ingin kembali mendalamkan kajian kita lewat kajian lapangan yang selama ini lewat YouTube itu hanya di dalam ruang, sekarang di dalam lapangan ini. Di depan saya ini ada beberapa buah durian, buah jeruk, dan buah anggur. Masing-masing buah ini tadi kan masih di dalam satu kelompok, namanya buah. Baru dikasih nama masing-masing itu. Pada nama itu harusnya Anda semua termasuk yang ikut saya ini juga bisa harus memberi makna. Satu contoh sekarang, kalau saya bertanya pada Anda ini, ya, ini buah apa? Durian. Yang Anda katakan durian. Atas dasar apa ini dikatakan durian? Ayo dijawab. Karena banyak durinya, saya katakan salah. Salah, Pak. Supaya yang tahu juga nanti yang dia bilang ini kajian lapangan gitu. Kenapa? Karena manusia itu hanya lihat kulit. Kalau lihat yang penampakan dari luar, kelihatan yang tajam-tajam itu dianggapnya duri. Padahal ini bukan duri, ini pengembangan daripada kulit daripada buah durian ini bukan duri. Halo? Jadi kalau kita mengatakan itu buah duri, salah. Udah bisa diikutin ya. Sama kita kalau lihat pohon apa yang berada di pasir itu, pohon apa? Kaktus itu. Bukan banyak itu. Kalau saya katakan itu apa? Duri. Bukan. Itu bukan duri yang tajam-tajam itu. Itu daun. Halo. Daunnya kaktus. Kenapa kok dijadikan duri? Karena yang melebar. Kalau lebar tidak tumbuh, dia habis airnya. Oleh Tuhan dikasih kayak begitu. Nah, kenapa ini jadi duri? Dikatakan duri menjadi tajam-tajam karena salah satu diantaranya untuk melindungi apa yang ada di dalamnya. Paham ya? Gitu. Karena begitu lembutnya yang di dalam itu tadi ya, kita buka ya. Nah, ini duri, ini kulit tadi tajam, kita buka pelan-pelan. Maka akan kelihatan. Nah, ini dibantu, ini ditunjukkan ke sana. Nah, baterai ditunjukkan ke sana. Nah, ya sudah di situ aja baterai, sudah tahu. Nah, antara lain di situ adalah ini yang dinamakan biji daripada durian, ya, bijinya ini. Lah biji ini diserupin oleh daging, kan gitu ya. Nah, dagingnya begitu lembutnya. Karena begitu lembutnya, diproteksi, dilindungi oleh yang kasar. Jadi kekasaran itu selalu bergandengan dengan kelembutan. Bisa diikutin? Kalau itu sudah pasangan. Kalau Anda melihat orang itu lembut, ya, jangan terjebak oleh kelembutannya. Nanti mudah dirayu. Lalu di balik kelembutan ada kekasaran. Begitu juga ada orang puasa dan sebagainya, jangan terjebak oleh kekasarannya.
di balik kekasarannya pasti ada kelembutannya. Bisa diikutin ya. Sehingga dengan demikian menjadi utuh kita untuk menilai. Kalau kita lihat durian, lihat kulitnya nggak menarik, ya. Tapi kenapa harganya mahal? Karena ada kelembutan. Segala sesuatu yang lembut harganya mahal. Halo, yang kasar dan ada yang beli, dibuang. Pada kita juga ada kekasaran dan kelembutan. Kekasaran fisik kita, kelembutan hati nurani kita. Gitu loh ya. Lah Allah itu bersemayam pada kelembutan ini. Oleh karena itu kelembutan pada rohani kita itu, yang rohani itu diproteksi, dilindungi oleh kekasaran di fisik agar supaya kuat terhadap dingin. Ini kan dingin ya, kuat terhadap panas, kuat terhadap angin dan sebagainya. Bisa diikutin itu tadi. Nah, di dalam ajaran Islam, nah ini kita berbicara Islam ya. Mayoritas masyarakat Muslim itu berbicara tentang Islam, berbicara tentang kulit durian. Halo, tentang kulitnya semua. Saya beritahu ini, kalau Anda belajar tentang ilmu fikih, itu Anda belajar tentang kulit daripada Islam itu sendiri. Itulah sebabnya kenapa orang-orang yang belajar ilmu fikih menjadi keras. Bisa ikuti? Karena mengikuti kulitnya. Kulit durian. Ya, tadi itu menjadi keras. Padahal ada lagi tadi buah itu, buah jeruk, buah kulitnya lembut, ya. Karena apa? Yang di dalam tidak begitu berharga dibandingkan dengan ini, paham ya? Nah, di dalam Islam itu tadi kulitnya ini itu dipelajari dalam ilmu tadi syariat. Halo? Ya, kemudian cabangnya syariat itu banyak. Salah satu cabangnya adalah ilmu hukum. Makanya dikatakan durian, ya durian karena secara syariat berduri, paham ya? Nah, tapi kalau saya tanya, syariat saja sudah salah, tidak berduri kan? Apalagi berbicara tentang buahnya. Nah, berbicara buahnya di dalam Islam itu, ini yang dinamakan hakikat. Halo? Jadi kalau Anda hanya belajar kulitnya, Anda tidak akan pernah merasakan lezatnya buah durian. Halo? Gitu loh Bu Yusuf. Oh, ini orang Singapura belajar gini sampai ke Indonesia. Yang di sana datang rame-rame ke sini. Bisa diberi contoh. Ya, nanti saya ajarin ini ilmu keislaman di hutan seperti ini. Ya, silakan daftar rame-rame ke Indonesia. Nah, ini belajar tentang tadi hakikat. Gitu. Kalau hakikat, Anda tidak akan pernah terjebak oleh durinya. Kenapa mahal? Karena buah durian hakikatnya lezat. Ya, untuk kita penciuman itu harum. Itu orang luar mungkin bau ini tidak cocok untuk kita harum. Ya paham ya? Nah, kita pelajari sudah. Kalau sudah tua-tua itu bukan belajar kulitnya. Ya kan sudah dilakukan semua. Apalagi belajar kulit jenggot, cadar, celana cingkrang, itu kulit, Mas. Paham ya? Tadi makan pakai tangan kanan, makan harus duduk, itu kulit. Kalau saya tanya, kenapa tangan kanan? Nggak tahu. Nabi kayak begitu, kenapa harus duduk? Nggak tahu, karena Nabi kayak begitu. Nah, itu namanya dogma. Tidak jawab, karena Anda belajar kulit. Tapi kalau Anda belajar tentang hakikat, di sanalah jawabannya. Kenapa buah durian berduri? Ya, karena rasanya yang lezat ini yang menyebabkan mahal. Bisa diikutin ya. Nah, sekarang ya jadi masalah itu sudah dua. Nah, lalu untuk apa kelezatan itu tadi?
supaya mempunyai daya tarik, agar supaya khususnya manusia ini tadi mau memelihara tentang makhluk Tuhan yang namanya durian. Dulu kan di hutan, paham ya? Nah, sekarang sudah di perkebunan durian. Oh, aja dari durian saja orang sudah kaya raya. Padahal yang diambilkan ini, nah ini tadi yang dimakan oleh orang ini adalah dagingnya. Katakan dagingnya, padahal tidak ada daging ini. Ini sebetulnya lapisan luar yang lendir itu tadi untuk melapisin biji yang di dalam ini tadi, ya. Ini biji yang di dalam, yang dimakan oleh kita, yang dilezati ini kalau dalam ilmu agama yang lezat itu hakikat, paham ya? Oleh karena itu kalau Anda belajar ilmu fikih, paham ya? Sholat itu sekian dikejar, ya waktunya sekian dan seperti itu namanya ilmu fikih, ilmu hukum. Tapi kalau saya tanya, sudahkah kamu merasakan lezat di sholat? Belum tentu, paham? Karena kelezatan sholat itu yang dinamakan hakikat. Kenapa sholat itu lezat? Itulah saatnya Anda berdiskusi dengan ilahi, paham ya? Itulah saatnya Anda mendapatkan kehormatan untuk diterima di hadiratnya. Itu hakikatnya. Sehingga kenapa orangnya sholatnya khusyuk benar-benar untuk cepat-cepat berangkat keluar itu berat, karena sedang menikmati rasanya buah durian. Semua seperti itu bisa diikuti ya. Ya, dikasih daya tarik oleh Allah itu tadi untuk apa? Untuk memelihara ada makhluk Tuhan. Coba ada bisa jalan Pak Tamrin? Jalan terus. Nah, mari kita lihat ya. Nah, tadi lendir itu lendir selaput luar ya, untuk melindungi yaitu bijinya daripada buah durian ini tadi. Ini berkeping dua ternyata ya, Budia. Nah, kalau dibuka seperti ini, buah durian itu berkeping seperti ini. Yang di sana biar lihat gitu ya, berkeping dua ini tadi. Nah, kemudian berkeping dua itu untuk apa? Mana coba kelihatan di atas ini ya. Nah, di sini ini ada lembaganya itu. Ini yang nanti akan tumbuh menjadi tanaman. Halo, ini pada lembaga ini tumbuh akan menjadi tanaman. Kenapa kok dia bisa tumbuh? Karena di situ ada zat kehidupan. Disinilah unsur ilahi masuk. Halo, ya, unsur ketuhanan itu masuk. Jadi Anda kalau belajarkan membaca apa ayat kursi wal hayyul qayyum, begitulah, la ta'khudhuhu sinatun walan naum, itu ini, yaitu dia zat yang mau menghidupkan ya segala sesuatu, dan dia berdiri sendiri, tidak tergantung pada yang lain. Ya, kehidupannya ini berdiri sendiri, tidak itu kun fayakun, kehidupan pada lembaga ini. Halo, untuk meneruskan generasi dalam menjaga lembaga yang kecil ini tadi, oleh Allah dilindungi oleh dua ini yang namanya endospermanya ini ya. Ini dilindungi untuk apa itu? Selain untuk melindungi, nanti ini adalah cadangan makanan. Apabila nanti setelah ditumbuhkan ketemu dengan tanah, masukkan ke dalam tanah, maka akan keluarlah akar ya. Maka pada saat itu tidak ada lagi untuk mengeluarkan akar, harus ada energi. Untuk mengeluarkan tunas harus ada energi. Dari mana? Dikasih energinya oleh Allah, disimpan. Halo, di sini Anda bisa melihatnya, hanya melihat perhidupan ini Rahman Rahim Tuhan.
bersentuhan kan? Begini, jadi rahman rahim Tuhan itu kemanapun kamu berada, dimanapun rahman rahim Tuhan selalu melekat pada dirimu. Oh, hanya biji durian saja dijaga oleh rahman rahimnya, apalagi kita, ibu ya, itu tadi. Inilah yang menyebabkan, karena tahu pengetahuan itu, alih-alih pertanian, kalau begitu mengembangkan untuk tanaman-tanaman, kenapa harus pakai ditanam? Diambil saja ininya, lalu lembaganya ditumbuhkan di media buatan. Itu yang namanya tisu culture atau kultur jaringan. Jadi hanya di ini diambil di dalam sebuah media, tumbuh dia. Termasuk apa namanya, pisang dan sebagainya, itu juga diambil titik tumbuhnya itu, ya, itu wal hayyul qayyumnya itu ditaruh di dalam media, tumbuh dia. Paham ya? Karena dia tahu ilmunya bahwa ini ada cadang makanan. Kalau ini cadang makanan, kenapa tidak saya buat saja cadangan makanan? Duh, itulah sehingga bisa perbanyakannya banyak dan cepat. Bisa diikutin ya. Ini supaya Anda, loh kayak begini ini belajar Islam, ilmunya kemana-mana, bukan nyanyi-nyanyi. Paham ya? Nah, manakala Anda belajar tentang titik tumbuh atau kehidupan ini di dalam agama Islam, itu Anda belajar tentang ilmu tertinggi, namanya ma'rifatullah. Paham ya? Mengenal tentang ilahinya itu sendiri. Sehingga dengan demikian kemanapun kamu melihat, ya, maka kamu akan melihat wajah Allah. Ya, ini wajah Allah. Halo? Kehidupan itu tadi. Ya, sederhana kan? Tapi begitu besar maknanya. Hanya untuk melindungi zat tumbuh ini tadi, dia dikasih lembaga apa namanya, endosperma, supaya ada cadang makanan, kemudian dilapisin oleh lendir tadi supaya tidak mudah rusak ininya, ya. Habis itu dibungkus oleh cangkang yang begitu keras ini, ya, apa namanya ini, polongannya itu. Habis itu masih dilindungi oleh duri yang berduri itu tadi. Paham ya? Anda bisa bayangkan pada polongnya ini kan berjejer-jejer buahnya itu tadi, bijinya, ya. Mungkin Anda hanya melihat makan gitu, tapi Anda tidak pernah berpikir bagaimana Allah memelihara masing-masing itu tadi, sehingga dia bisa sampai masak. Bagaimana cara memberi makannya? Paham ya? Nah, ini ternyata masing-masing ini tadi, ya, biji itu tadi di sini, ini ada jaringannya ke sana. Iya, ada plasenta. Ada plasentanya. Pada ini begitu disusun oleh Allah sebegitu. Hanya satu buah durian saja, sanggupkah Anda memanage? Ayo, satu buah durian, jangan banyak. Satu buah durian memingit rasanya, tuanya, bijinya, lembaganya, dan sebagainya, susunannya. Itu saja harusnya dipikirkan bahwa ini adalah bukan perbuatan main-main. Bisa diikuti ya, kajian ini yang enak. Kalau Anda sudah sampai kepada tingkat kayak begitu, Anda baru bisa merasakan lezatnya mengenal Allah. Anda sudah tidak merasakan beratnya untuk sholat. Dulu Pak Yusuf. Seperti sekarang aja Pak Yusuf, Bu Yusuf di Singapura, kanan kiri tembok-tembok semua rumahnya, betul.
Nah, itu kan kota mati sebetulnya. Betul-betul kota mati om, tembok-tembok. Iya, tanamannya juga buatan semua. Tapi lihat pemandangan kanan kiri di sini, Bapak bisa melihat kehidupan. Begitu berkehidupan tadi, rasanya beban itu menjadi hilang. Karena apa? Terkapar oleh rahmat rahim Tuhan yang nampak dalam kehidupan itu. Inilah menyebabkan kenapa manusia itu senang mencari pemandangan. Buah durian mahal. Sudah bisa ada 3, belajar tentang keislaman. Syariatnya memang kita pelajari sebelum kita membuka hakikat, yaitu kelezatan daripada buah. Tapi jangan berhenti sampai kepada hakikat sebelum kita belajar tentang makna sesungguhnya, mengapa harus ada kelezatan itu, siapa yang menciptakan. Itu baru kita mengenal dengan zat pencipta. Itu namanya marifat. Jadi marifatullah itu bukan berarti kemudian orang menjadi sakti, orang dapat ilmu marifat, tidak begitu. Marifatullah itu artinya mengenal dengan rongga dadanya, dengan intelektualnya, ya, tadi akan kebenaran hakiki bahwasanya alam raya ini diciptakan dengan tidak main-main, dan betul-betul ada pencipta yang dititipkan kepada kita untuk kita pelihara. Bisa diikutin ya. Nah, itu tentang buah durian. Makanya saya selalu mengatakan, apa yang kau tahu adalah awal ketidaktahuan. Gitu loh, Bu. Nah, dengan kayak begitu itu tadi, akhirnya kita ingin menggali, ingin tahu. Nah, dengan ini banyak sekali belajar di alam, belum bunga-bungaannya, belum daun-daunnya, belum batu-batuannya, belum tanahnya, ya, belum semak belukarnya. Kita tidak cukup waktu untuk itu. Tapi satu contoh ini, insya Allah ini sudah bisa dibawa ke Singapura. Nggak usah bawa durian lah. Buah yang lain-lain lagi itu, ya, tadi, ya. Bahkan saking hebatnya mengertinya ahli-ahli pertanian tentang hakikat daripada biji, kenapa ada berbiji dan sebagainya. Sering sekali sekarang kita mendapatkan ada anggur tidak berbiji, betul ya? Ada jeruk tidak berbiji. Itu buatan manusia, paham ya? Dari Allah tidak seperti itu, pasti ada bijinya. Karena apa? Ada lembaga yang harus berkembang oleh manusia karena akalnya jalan. Makan ini kemudian ada bijinya, gak enak. Ya, bagaimana kalau bijinya dibuang? Nah, akhirnya muncullah ilmu namanya ilmu genetika. Karena biji itu terbawa dari gen yang bersangkutan. Mana dari gen itu kromosom mana yang mengandung, ya, DNA-nya itu RNA-nya yang mengandung, yang menyebabkan jadi biji, paham ya? Itu dibuang, gitu loh. Dan sekarang sudah sampai kepada warna, ya, apa yang menyebabkan warna merah? Wah, ada cocok ini warna merah. Kalau diganti warna biru gimana? Apa penyebabnya? Dicangkok, paham ya? Nah, itu namanya sekarang menjadi rekayasa genetika, ya, di dalam bidang pertanian seperti itu. Dan pada saat Anda memakan anggur tidak ada bijinya, bisa ditanamkah? Tidak bisa. Dan yang itu namanya menjadi varietas-varietas itu hybrid, ya, yang kayak begitu itu dipatenkan oleh ahli-ahlinya itu, paham ya? Untuk menanam itu Anda harus izin,
Kalau Anda tidak izin, Anda telah mencuri hak intelektual orang lain. Itu loh ya. Kenapa kok sampai kayak demikian? Karena untuk riset menghasilkan itu biayanya mahal dan lama. Ikutin ya, supaya yang di sana kenal nanti, belajar tentang keislaman itu begitu luas. Nah, Anda kan bilang, oh enak ada bijinya. Tapi pernah dipikirkan bagaimana cara membuang supaya tidak berbiji? Itu memerlukan basic science sendiri, ilmu tersendiri. Ruwet. Ya. Tuh, oke, saya tidak ke sana. Kita sekarang melihat buah-buah sama dengan jeruk itu. Kenapa jeruk-jeruk import lebih mahal? Karena sudah masuk rekayasa genetik dari Cina ya, itu kan ada bijinya. Nah ini jeruk dari Batu sini ya. Begitu dia masam, bagaimana membuat rasa masam? Nggak tahu, paham ya? Itu. Jadi bidang pertanian itu bukan hanya menanam padi di sawah, begitu luasnya. Bahkan di negara-negara yang sudah maju seperti Singapura, saya melihat kemarin itu pertanian-pertanian itu menjadi akuarium hidup kan di pelabuhan di bandara itu ya, dan pertanaman sendiri itu ya, begitu bunga-bungaan. Saya keliling itu kemarin itu dengan Bu Ika ke Singapura yang lalu. Bagus sekali itu tanaman-tanamannya. Hanya Bu Ika tidak begitu suka. Capek. Bu Ika sukanya kalau mall. Kalau ke Singapura diajak ke mall, tidak akan berhenti. Soalnya mallnya di depan ya. Kalau saya menarik kok, gimana cara orang ini kok begitu ya, cara mengirigasinya ya, menaruhnya itu, menata itu ilmu sendiri, ya ilmu pertanaman. Tanaman ini boleh nggak ditaruh di bawah naungan atau tidak, karena masing-masing tanaman memiliki karakter sendiri-sendiri. Satu contoh misalnya bunga-bunga ini tadi Pak Gito katakan, ini bisa ditanam nggak di Sidoarjo? Saya bilang bisa ditanam, tapi berbunga atau tidak walau. Kalau pohonnya sih disetek, cepat tumbuh insya Allah. Tapi saya tidak bisa menjamin itu bisa berbunga. Kenapa tidak bisa berbunga? Karena memerlukan iklim yang dingin. Yaitu pengantar saya bagi mereka yang mendengar. Ini bagian kecil daripada kajian 8.